Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan terbesar kami adalah kebutuhan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah hamba Tuhan, hamba-Mu sendiri, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita semua, mari kita mengambil Alkitab kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam buku Mazmur dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari ambil Alkitab saudara-saudariku, dan mari kita baca firman Tuhan. Mari kita membuka lembaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 rahasia supaya saudara dapat mengalahkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang membuat saudara menjadi takut, yang membuat saudara menjadi gentar terhadap hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ya, COVID-19, kalau kita lihat di dalam berita-berita media sosial dan lain sebagainya, menggambarkan bagaimana ribuan orang meninggal oleh karena penyakit ini. Saudaraku, kita bisa menghadapi itu semua dengan 3 hal. Mari kita lihat. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 menjelaskan 3 hal ini. Yang pertama, tadi dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Di dalam lagu Sion kita, edisi yang baru, dikatakan apa, saudaraku? Kita punya satu pengharapan. Kita punya satu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, terkadang kita mulai merasakan tidak ada lagi pengharapan di dalamnya. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Harapan apa yang engkau miliki? Harapan akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Karena arti daripada orang Kristen, arti daripada orang yang mengaku pengikut Tuhan adalah orang-orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Kalau dia setia menantikan kedatangan Tuhan, apapun yang terjadi dia bersukacita karena tidak lama lagi Tuhan akan datang segera. Tuhan akan datang segera dan menyambut saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu makanya menjadi motivasi di dalam kehidupannya untuk bekerja, melayani Tuhan, menginjil. Ya. Dia bersukacita oleh karena pengharapan sangat-sangat dia berpegang teguh pada pengharapan. Dia bersukacita karena pengharapan ini. Ya. Di dalam kehidupan saya, ketika saya dihadapkan dengan masalah, terkadang saya juga mengalami hal yang sama.
secara manusiawi, ketakutan, ya. Ketika saya kehilangan harapan, saya berpikir bahwa saya tidak bisa untuk melanjutkan perkuliahan lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena pengharapanlah, maka saya dapat bersuka cita dan dapat mengalahkan itu semua. Ya. Banyak orang yang saya temui, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka seperti berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa mari kita bersuka cita karena pengharapan itu, saudaraku. Renungan kita pada hari ini menjelaskan bahwa apa pengharapan saudara? Apakah saudara memiliki pengharapan? Kalau saudara memiliki pengharapan, mari kita bersuka cita oleh karena pengharapan tersebut. Rahasia yang pertama, bersuka citalah dalam pengharapan. Yang kedua, ayat 12, bagian yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku, nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka mengalami hal demikian. Mereka mengalami hal kesesakan. Di dalam kehidupannya mereka dianiaya. Ya, Daniel dianiaya oleh karena penyembahan. Ya, siapa lagi? Banyak, saudaraku. Tetapi mereka sabar. Ya, sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam aniaya yang dihadapi. Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang yang membenci akan umat Tuhan, bahkan Tuhan sendiri. Tetapi Rasul Paulus berubah namanya yang dulunya menjadi namanya Saulus menjadi Paulus. Dia dilempari batu, saudaraku. Dia setia. Dia sabar dalam kesesakan. Bagaimana dengan kita? Dunia sekarang sedang dihadapkan dengan COVID-19. Apakah saudara masih bisa sabar? Ketika dikatakan jangan pergi ke gereja, apakah saudara masih sabar? Ingat janji Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita punya pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita bersuka cita dan kita sabar karena Tuhan tidak akan lama lagi, segera akan datang. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Bekerjalah karena Tuhan melihat saudara. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Oh saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Kita disuruh tekun ketika kita dihadapkan dengan hal-hal duniawi yang seperti ini. Kita disuruh bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena ketika saudara punya masalah, Alkitab mengatakan dalam buku Matius, marilah kepadaku semua yang letih sedang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan kepada saudara. Dan hubungan itu dapat terjadi melalui saudara berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Doa tidak perlu pakai pulsa, saudara. Doa tidak perlu saudara beli dengan kuota. Doa bisa kapan saja. Doa itu bagaikan nafas hidup bagi umat-umat Tuhan. Ya. Ada sebuah kesaksian, saudaraku. Pada waktu tahun 2010, saya merasakan bahwa saya sudah rajin berdoa. Tiba-tiba di dalam kehidupan saya lupa untuk berdoa. Dan ujian itu datang silih berganti. Saya kadang mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tuhan menjawab, engkau kurang berdoa. Engkau kurang berhubungan dengan aku. Kita harus memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ingat 3 hal tadi. Ketika saudara menghadapi di dalam dunia ini, menghadapi masalah di dalam dunia ini, ingat 3 hal ini. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika itu saudara lakukan
Saya yakin dan percaya nama Tuhan akan dipermuliakan dan hidup saudara akan indah bersama dengan Tuhan kalau saudara melakukan hal demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan, renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu dapat tertanam di dalam kehidupan masing-masing kami dan kami yang mendengarkan. Dan biarlah kami pulang dengan tidak begitu sia-sia. Kami mendengarkan akan firman-Mu. Dan dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan firman ini, kami dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati yang mendengarkan dan menyaksikan video ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.